Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan ritual ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini tahun 1442 Hijriah, dan semoga kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meminta kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu hikmah kisah. Hal ini bisa kita petik, bisa kita baca, bisa kita analisa, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita selama kita hidup di alam dunia ini. Ada satu kisah diceritakan di dalam kitab Hilyatul Aulia dan dalam kitab Tabaqatus Sufiyah. Ada satu kisah yang sangat menarik diceritakan. Ada satu sohor yang masyhur sekali, Syekh Sufi, yang bernama Syekh Sirri As-Sakti. Sirri As-Sakti ini adalah paman sekaligus sebagai guru spiritualitas dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dalam satu kisah diceritakan Syekh Sirri As-Sakti hidup di tahun 867 Masehi. Dia seorang sufi besar, sufi kenamaan yang lahir di negara 1001 malam, kelahirnya Abu Nawas. Syekh Sirri As-Sakti terkenal dengan Al-Maghalis. Rujukan Al-Maghalis adalah bahwa Syekh Sirri As-Sakti adalah beliau tidak pernah keluar rumah kecuali niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang menarik itu, para pemirsa sekalian, Syekh Sirri As-Sakti terkenal sebagai seorang yang alim, seorang sufi besar, seorang teolog, seorang filosof, dan bahkan berbagai macam keilmuan, disiplin ilmu yang dia miliki. Suatu hari terdengar ada suatu cerita, bisik-bisik daripada masyarakat, bahwa pasar di Baghdad kebakaran, habis dilalap si jago merah. Lalu Syekh Sirri As-Sakti mendengar dan dia bergegas untuk berangkat ke pasar Baghdad karena beliau memiliki toko di pasar Baghdad itu. Ketika di perjalanan ada satu hamba, ada satu khadim penjaga toko dari Syekh Sirri As-Sakti. Lalu bertemu, "Ya Syekh, ketiwasan Syekh, ketiwasan." Lalu Syekh Sirri As-Sakti bertanya, "Ya khadim, hendak apa yang engkau katakan dengan mengatakan ketiwasan? Pasar habis dilalap api ya Syekh. Pasar sekarang sudah hangus, semuanya terbakar oleh api si jago merah. Namun ya Syekh, saya sangat beruntung sekali." Lalu Syekh sangat kaget. "Kenapa beruntung?" "Karena toko Syekh tidak kena dilalap api ya Syekh." Lalu Syekh secara manusiawi, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, seorang manusia
ketika kita menilai perbuatan spontanitas yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, mendengar cerita itu dari khadimnya bahwa toko Syekh Siri As-Sikti tidak terbakar, lalu dengan spontan secara manusiawi Syekh Siri As-Sikti mengatakan, Alhamdulillah. Yang biasa kita lakukan, yang biasa kita utarakan, yang biasa kita ucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, maka sesuatu yang spontanitas keluar di seorang hamba yang iman kepada Allah akan mengucapkan Alhamdulillah. Namun apa yang terjadi para saudaraku sekalian? Setelah beberapa saat lalu Syekh Siri As-Sikti menangis, tersungkur sujud, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku karena aku sudah mengucapkan kata-kata Alhamdulillah di lain tempat yang kurang tepat menurut saya. Kata-kata Alhamdulillah ini secara manusiawi sangat betul sekali yang diucapkan. Namun, para pemirsa sekalian, Syekh Siri As-Sikti adalah seorang syekh sufi, syekh besar, syekh yang tawadu, yang tahu intensitas hubungan kepada manusia sangat sensitif sekali. Syekh Siri As-Sikti menilai bahwa kata-kata Alhamdulillah yang keluar dari mulutnya adalah seolah-olah dia menari-nari di atas pahitnya hidup masyarakat banyak. Lalu ada satu yang dikeluarkan oleh Syekh Siri As-Sikti, Ya Allah, kuntu astaghfirullah 30 sanah min qawli alhamdulillahi marrah. Kata Syekh Siri As-Sikti ini sangat menarik sekali para pemirsa sekalian. Sungguh aku telah bertobat kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah selama 30 tahun. Dengan melakukan dosa, mengatakan Alhamdulillah 1 kali. Padahal ucapan Alhamdulillah adalah ucapan rasa syukur kepada Allah. Namun kata Syekh Siri As-Sikti, kata-kata yang diucapkan olehku dengan spontan mengucapkan Alhamdulillah itu bukan suatu tempat yang baik, karena banyak ratusan para muslim, banyak ratusan saudaraku yang tokonya hangus dibakar si jago merah. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, dari kisah ini sudah banyak sekali saya sampaikan. Waktu itu juga bulu kuduk selalu merinding. Ada istilah kuntu astaghfirullah 30 sanah min qawli alhamdulillahi marrah. Suatu ungkapan yang sangat menyentuh hati kita semua. Lalu bagaimana kita semua sebagai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah bulan puasa tahun ini? Mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan ini ada manfaat dan guna bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan, kesehatan, dan rahmatnya kepada kita semua. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.